Hasbana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwal mansur. Hasbana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, marilah kita untuk selalu senantiasa memperbanyak rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curah nikmat Allah di pada kita semuanya yang berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, juga nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Tapi dalam kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan di Bapak untuk menjalani panggilan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah pahalanya sudah tidak kita ragukan lagi. Mudah-mudahan jadikan catatan oleh Allah jadi amal soleh buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita terlupakan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu dan adik-adik, alhamdulillah kita sudah melalui 3 hari. Insya Allah ini sudah mulai 4 hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sampaikan kembali nasihat tentang kemarin tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah yang berupa telinga. Ternyata telinga setelah dibakukkan itu adalah seperti hati, dan memang langsung salurannya kepada hati. Maka tinggal bagaimana hati kita. Dalam suatu hadis, seseorang itu dilihat dari baik tidaknya melihat ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, darah itu bagus, baguslah semuanya. Kalau itu jelek, maka jeleklah semuanya. Apa itu? Itu adalah hati. Maka hati itu bagus. Kalau hati itu sudah bagus, maka insya Allah akhlak dan perbuatannya akan juga bagus. Tapi kalau hati itu sakit, ada nifak aja sedikit, maka akan mempengaruhi daripada kejiwaan yang kita miliki. Di sini akan kita sampaikan tip, ada 5 atau kita beritahu 5 yang menjadikan masalah kerusakan hati. Mengapa kita itu ada nasihat, mengapa kita ini ada suatu kebaikan, mengapa kita ini ada sesuatu yang baik, kita ini kok sulit, Ibu-ibu. Yang perbuatan itu tidak baik mudahnya kita ini melakukan. Gini wong gini. Contoh kita panggilan sholat kemarin kita sampaikan, kalau sampai hadisnya ada. Jadi sholat itu nanti mempunyai roh. Jadi ini besok itu sholat itu mempunyai roh. Yaitu kemarin kita sampaikan orang-orang yang menyepelekan sholat. Jadi sholat itu nanti besok akan menjadikan teman kita, mempunyai berwujud manusia yang rupawan, bagus, yang indah, yang selalu menjaga kita sholat. Nah kemarin kita sampaikan diantaranya yaitu orang yang menyepelekan sholat. Jadi kemarin juga sampaikan bahwa sholat itu akan menghantarkan surganya kita. Kita itu gak usah banyak-banyak bikin ibadah atau banyak-banyak melakukan amal. Cukup kita ini satu, kita lakukan secara istiqomah. Kita yakini itu menghantarkan kita kepada surganya Allah, ya sudah. Namanya ibadah khusus, ibadah khusus. Monggo, mau aku, ya Allah, tolonglah hambamu ini bisa sholat tepat pada waktunya. Musngoten wonten.
Jadi ini ibadah itu bukan saged diabian. Maksudnya ngedede apa dilakoni kabeh ning ternyata tidak podo tepat waktunya, tidak pas timingnya. Maka sholat ini jadikan sebagai penolong. Maka sebagai penolong sholat tepat pada waktunya. Bapak Ibu adik-adik, di antara perusak hati ada insya Allah ada sekitar 5 poin. Yang pertama adalah yaitu bergaul dengan kalangan orang banyak. Jadi ini kalau kita ini banyak bergaul, banyak teman, tidak pilih-pilih teman, maka akan merusakkan itu hati. Nah, dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seseorang itu atas din agama saudaranya atau temannya. Maka kalau kita lihat bahwa itu seseorang itu apik dan tidaknya, siapa dia, itu lihat teman akrabnya. Teman akrabnya. Disampaikan Rasulullah SAW bahwa seseorang itu atas din agama saudaranya atau temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang menjadikan temannya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini pun kita lihat orang itu sopo temenilah, itulah keyakinannya. Kalau kita ini banyak bergaul sama ulama, orang-orang soleh, insya Allah dia jadi orang-orang baik. Berarti pun maka termasuk tombo hati wong kang soleh kumpulon. Jadi pun gampil mawon. Kalau kita ini melihat cara mendidik anak, dilihat aja temennya sopo. Gitu. Kalau temennya itu si A kok kurang bagus, ya udah kita harus segera untuk menasihati, mengarahkan supaya anak ini tidak terwarnai oleh temannya. Nah, cara mendidik ibu ngoten. Ya. Maka karena apa? Karena ini akan merusakkan hati. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 kita sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman akrab pada hari kiamat nanti sebagaimana menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Mengapa Bapak Ibu? Kok teman-teman akrabnya itu sebagai musuh bagi sebagian lain? Karena apa? Saling mewarnai tadi. Kalau temannya itu jelek sehingga dia melakukan kejelekan. Disebutkan kecuali kalau mengatakan orang-orang yang bertakwa. Kecuali dia punya teman-teman yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu contoh kecil waktu adzan dia diajak sholat. Nih bapak sini bulan Ramadan ini, bapak ibu ini sangat kelihatan sekali ketakwaannya. Kalau terbukti pas waktu mau maghrib, bapak ibu itu mendengarnya Pak Suki kok kadang-kadang aja. Gitu. Apa ini kok? Bagi kamu kok. Ketakwaan inggil banget kan apa? Biasanya kok bertengah itu kok kaya itu sadar meneh. Biasanya kok tenggelam. Dan ini orang dan Pak Suki raga-raga ketakwaannya tinggi sekali. Lah, minimal kita ini bulan Ramadan sebagai pendidikan. Bulan pendidikan buat kita. Maka siapa teman kita? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka baru kalau kita ini ingin memperkuat hati kita, mari kita seleksi cara berteman. Ya minimal
Itu tadi kita bergaul kepada orang-orang yang soleh, orang sing seneng ngaji, seneng orang-orang yang selalu menularkan kebaikan. Ora begitu ketemu wes enake seperti kemarin itu gosip. Sing diceritake mesti ghibah. Sedang kita lihat sendiri, dosa daripada ghibah adalah neraka jahanam. Termasuk pahalanya orang yang menyingkiri ghibah adalah dijauhkan dari api neraka. Lalu yang kedua, adalah larut dalam angan-angan kosong. Jadi ini orang itu senengane ngomongnya dhuwur-dhuwur. Ya. Jadi pun orang yang ngomongnya selalu besar-besar. Dan ini orang yang selalu merusakkan hati. Sedang sesungguhnya Islam sudah mendidik kepada seseorang untuk giat bekerja. Islam itu mendidik kepada seseorang untuk kreatif. Jadi bukan ngomong kedapiah ning ora enek bukti pelaksanaannya. Itu namanya pun angan-angan kosong. Karena apa? Karena DWE hanya itu tadi pengen membalik sesuatu. Ngerti-ngerti ben sukses. Sedangkan dia tidak tahu jalani sukses adalah dengan bertatih-tatih, dengan bekerja keras, dengan tahu ilmu, dengan tawakal kepada Allah, dengan fokus. Sukses orang fokus. Kerjaan ini rampung kerja lain. Tidak fokus. Lalu yang sukses dia tidak konsekuen, ngomongannya orang sesuai dengan kenyataan prakteknya. Nah ini akan juga mematahkan, menjadikan penyakit daripada hati. Lalu yang ketiga, yang menjadikan penyakit hati adalah yang tidak tergantung kepada Allah, atau orang-orang yang tidak percaya tentang kebesarannya Allah. Maka dia ini masih tergantung kepada manusia. Maka disebutkan janganlah kamu adakan Tuhan lain selain Allah agar kamu tidak menjadi tercela. Maka Allah menyampaikan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu adakan Tuhan lain selain Allah agar kamu tidak menjadi tercela. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita ini masih mengandalkan selain Allah, sedang Allah itu adalah sebagai tumpuan segalanya. Kita yang ngomong meskipun kepundi meneh kepada Allah. Kita masih mencari-cari orang lain, masih percaya kepada orang lain. Sedang sesungguhnya orang lain itu juga masih mencari-cari. Maka cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Termasuk orang-orang yang ingin mencari sukses, mencari jalan pintas selain Allah. Sedang Allah adalah segala memberi segala apapun. Kata Allah, dan tidak ditinggalkan Allah. Artinya orang-orang yang mencari jalan selain Allah, dia akan tercela yang pertama. Yang kedua, dia akan ditinggalkan oleh Allah. Maka kita diharap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka roh daripada Al-Fatihah itu selalu apa-apa kita Allah. Aku tak berdoa kepada Allah. Pak, Bu, aku tolong apa itu namanya minta sesuatu contoh kecil. Ya mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang banyak, nanti diberikan kemudahan untuk menuruti contoh kecil ini. Maka semuanya
dikembalikan kepada Allah. Saya mohon Bapak Didit. Pak Didit. Saya mohon kadang-kadang kita mengandalkan EQ-nya. Tapi yang mudah-mudahan Allah melimpahkan rezekinya. Nanti kita belikan. Ya. Dididik ala anak itu supaya kenal sama Allah. Ya. Maka ketergantungan kepada Allah sangat tinggi. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah yang merusakkan hati adalah faktor makanan. Makan itu ada dua kategori. Yang pertama, orang yang merusakkan akan zatnya. Contoh kecil, homer yang dilarang-larang, homer bangkai, daging babi, si sembelih tanpa asma Allah. Itu begitu kita makan, dia hati akan rusak. Yang kedua adalah makan yang berlebihan. Wah, aku biasanya mame sepiring pada malah woe tanduk. Nah ini orang yang berlebihan di dalam makan juga akan merusakkan hati seseorang itu. Maka banyak orang yang sakit gara-gara dari 90% dari perut Bapak Ibu. Jadi ini pun banyak orang yang sakit gara-gara diawali dari perut 90%. Maka kita lihat perutnya dulu. Maka sekarang banyak orang yang asam lambung, perut, semuanya liver. Karena tadi dari pola makan yang berlebih-lebihan. Kalau kita lihat dari Nabi bahwa makan itu hanya sebagai untuk penguat diri. Sepertiga dari makanan, sepertiga dari air, sepertiga dari udara. Jadi ini pun buatan lawai cocok langsung disantap sedoyo, maka akan merusakkan hati kita. Ibu, kalau pola makan ini kita atur, insya Allah hati juga akan mampu bersih. Yang terakhir Ibu adalah kebanyakan tidur. Pas puasa namanya puasa ini ibadah ini tidur. Tidur ini termasuk ibadah ya tidur. Kalau bulan puasa tidur dianggap ibadah, terus turu. Nah ini juga akan mematikan pada hati. Dalam Islam itu ada tidur yang terlarang dan tidur diwajibkan, diharuskan. Tidur yang terlarang ialah habis subuh. Habis subuh ini pakai badar, ora genalah yo sayure yo seger tenan enak cocok, langsung dipul time. Akhirnya nopo? Akhirnya sholat ora kuat. Jamaah keklak jadi mau imamnya kok baru Allah Akbar itu salam imam ini. Lah ternyata sholatnya betul konsentrasi kali sehari. Karena kok kebanyakan dari sahur. Lah bar subuh langsung enek tarbiyah malah kondu. Sedang kita 1 bulan ini bulan tarbiyah. 1 bulan Ramadan untuk tarbiyah, untuk menguatkan daripada roh kia-kia, membersihkan hati kita, yaitu tazkiyatun nafs, yaitu pembersih daripada diri. Maka tidur yang dilakukan kedua adalah tidur setelah asar. Jadi Ibu, tidur setelah asar itu akan mengecilkan imunitas. Jadi pun kalau kita sare bar asar itu imunnya akan lemah. Lalu yang ketiga tidur setelah maghrib itu juga dilarang. Nah, tidur yang dianjurkan
yaitu tidur sebelum sholat duhur atau sesudah sholat duhur. Ya, ini dianjurkan, disunahkan walaupun sebentar. Insya Allah Bapak Ibu, barang siapa yang mau mengistirahatkan tidur sebentar untuk sebelum sholat duhur atau setelah sholat duhur, itu akan terhindar dari sakit stroke atau darah tinggi. Maka diusahakan sebelum duhur itu disunahkan untuk sare sebentar, atau setelah duhur disunahkan untuk sare sebentar. Nah, inilah tidur kesehatan. Di antara 5 ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita sehingga mampu minimal hati kita ini tidak menjadi suatu kotor atau nifak. Mudah-mudahan Allah memandikan pada kita semuanya. Amin amin amin. Mari kita tutup dengan majelis sama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf bila saya bilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.